Halo, Assalamualaikum. Saya Andreas. Kali ini saya mau mengajak kamu untuk belajar tentang struktur dan alur membuat program dengan Java. Kita akan melihat karakteristik Java, menulis dan menjalankan kode program Java, dan yang terakhir struktur kode program Java. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu karakteristik Java. Java adalah sebuah bahasa pemrograman non-spesifik. Jadi bisa digunakan untuk apa saja, yang berbasis kelas-kelas, berorientasi pada objek, dan dibuat agar memiliki ketergantungan implementasi secara minimal. Ini artinya ya dia tidak terikat pada apapun. Karakteristik Java adalah dia sederhana, aman, keamanan ini sangat penting, banyak library yang bisa digunakan, jadi ini akan mempermudah hidup, dan juga platform independent. Artinya, kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi desktop, web, dan mobile. Kenapa sih kita menggunakan Java dalam mata kuliah ini? Ini dia jawabannya. Alasan yang paling utama adalah karena Java menggunakan pendekatan TypeScript. Ini sangat penting karena seluruh konsep pemrograman yang ada itu sebenarnya ada yang namanya tipe data, hanya saja Java menggunakan tipe yang eksplisit dan strict. Jadi setelah dideklarasikan ya tipenya itu saja. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengubah tipe ini ketika program sudah berjalan. Ya, ada. Alasan yang berikutnya adalah karena kuliah struktur data dan algoritma dan juga kuliah pemrograman berorientasi objek ini akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini akan dipelajari pada semester 2 dan semester 3. Pada kuliah ini, kita akan menggunakan edisi platform Java yang bernama Standard Edition. Edisi ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi desktop dan sistem tertanam. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu membuat program Java. Pertama, kita harus menuliskan kode program kita dengan menggunakan text editor. Kita bisa menggunakan Notepad atau Notepad++. Contohnya seperti ini. Ini adalah kode program yang kita tulis. Kemudian, kode ini kita simpan dengan nama hello, sesuai dengan nama kelas yang ada di sini. Kemudian, kita akhiri dengan .java. Setelah kita punya kode programnya, nih hello.java, kode programnya, kita kompilasi dan kemudian kita eksekusi. Kita kompilasi, nanti dia akan berubah menjadi hello.class, ini tipenya adalah bytecode, dan kemudian nanti bisa kita eksekusi dalam device atau mesin-mesin yang menggunakan Java Virtual Machine, atau kita sebut JVM. Untuk mengkompilasi, kita menggunakan perintah javac. Javac bacanya, bukan Java. Javac, C di sini artinya compile. Apa yang di-compile? Berkas hello.java, kode program yang kita punya. Setelah di-compile, nanti akan muncul berkas ini, hello.class, yang kemudian bisa dijalankan dengan menggunakan perintah java spasi hello. Tidak ada extensionnya ya, ini nanti akan otomatis dicari berkas bernama hello yang akhirnya .class, dan nanti dia akan langsung berjalan di mesin yang kamu gunakan. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu struktur kode program Java. Struktur kode Java biasanya seperti ini. Kita punya kelas, ini nama kelasnya. Kemudian kita punya metode main, ini dia, nama metodenya main. Kemudian ada instruksi. Nah, kata-kata public class ini wajib ada. Public static void ini wajib ada. Main adalah nama kelas, nama metodenya. Tadi nama metodenya main. Kemudian ada kata kunci, string, kurung siku, dan args. Jadi ini anggap saja sebagai sebuah template yang pasti ada. Nanti yang akan kita manipulasi adalah bagian instruksinya dan juga nama kelas. Kita lihat contoh. Ini dia contohnya. Jadi tadi kita punya kelas, kita punya metode, dan kita punya instruksi. Lihat, kata public class muncul di sini. Public static void main string kurung siku args muncul.
Jadi ini adalah template-nya. Nama kelas bisa kita ganti-ganti, dan nama kelas harus sesuai dengan nama program, nama filenya, nama berkasnya. Kalau nama kelas yang Hello World, maka nama berkasnya harus helloworld.java. Instruksinya, di sini kita menggunakan perintah yang namanya system.out.print. Tadi kita sudah belajar bahwa kata print ini artinya mencetak. Jadi dia akan mencetak hello dunia, halo dunia. Di sini ada perbedaan satu dengan print, satu dengan print ln. Kita lihat ya. Kalau kita sudah punya kode ini, kita bisa kompilasi dan eksekusi dengan menggunakan perintah javasc untuk kompilasi helloworld.java sesuai dengan nama berkas. Kemudian kita jalankan dengan perintah java hello world sesuai dengan nama kelas. Nanti dia akan mencetak halo dunia, ini dia halo dunia. Kemudian ada halo dunia lagi sambung, dan kemudian ada halo dunia lagi. Ada dua baris begini, ini disebabkan oleh perintah ln. ln di sini kepanjangannya adalah new line. Print line, ini ln line. Jadi dia akan menambahkan baris baru setelah kata halo dunia ini dicetak. Jadi halo dunia dicetak yang pertama, halo dunia ini dicetak, kemudian ditambahkan baris baru, maka dia muncul. Jadi apa yang tercetak di sini kita tuliskan dalam bagian instruksi. Sekarang kita coba lihat contoh lain. Nah, pada contoh ini ada benda baru nih, ada plus. Jadi kita mencetak halo plus spasi, dan kemudian kita cetak lagi args 0. Kompilasinya masih sama, cuman pada saat kita eksekusi, kita menggunakan java spasi nama kelas, dan kemudian ada sembarang kata di sini. Dan ketika dijalankan, yang keluar adalah halo sayang, gitu katanya. Oh, bisa begini ya? Ini dia penyebabnya. Jadi, kata sayang di belakang ini kita sebut sebagai argumen. Nah, argumen ini bisa banyak, bisa sayang, spasi aku, spasi kamu, gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, ini kita sebut argumen dan akan ditangkap oleh variabel ini nih, args. Kalau kita panjangkan jadinya arguments. Dan variabel arguments ini bisa kita panggil dengan begini nih, args. Kurung siku 0. Ini kita sebut indeks 0. Jadi disebut argumen ketika kelas ini dieksekusi adalah sayang dan hanya ada satu argumen. Nah, makanya karena cuma satu, kita bisa tunjuk dengan menggunakan indeks 0. Karena di komputer angkanya dimulai dari 0, bukan 1. Jadi argumen 0 dia menunjuk ke sayang, maka yang tercetak adalah halo sayang. Ya. Jadi seru kan? Sebelum kamu mencoba, kamu perlu tahu ini. Namanya konvensi identifier. Identifier itu adalah identitas penamaan. Ketika kita membuat sebuah kelas di Java, nama kelasnya itu harus diawali dengan huruf besar. Kemudian ditulis tanpa spasi. Ini istilahnya adalah upper camel case. Dan nama kelas ini harus merupakan kata benda. Ini adalah konvensi, artinya ya kesepakatan. Untuk mempermudah programmer-programmer lainnya nanti ketika memodifikasi dan merawat kode program kamu untuk memahami ini sebenarnya nama apa sih, nama kelas atau bukan. Jadi usahakan kalian untuk menulis kelas dengan cara seperti ini ya. Kemudian yang perlu diingat lagi, identifier itu selalu sensitif terhadap jenis huruf. Jadi hello world dengan penulisan upper camel case seperti ini dan hello world yang ditulis dengan huruf kecil semua itu adalah dua variabel yang berbeda. Koreksi, dua identifier yang berbeda, dua nama kelas yang berbeda. Nah, ketika kalian menulis identifier, jangan menggunakan simbol dolar, karena simbol ini biasanya dipakai untuk penamaan otomatis oleh perangkat lunak pembantu. Kita sebut sebagai tools. Nanti kalian akan belajar, tapi tools lebih banyak digunakan pada mata kuliah PBO. Kalau di sini belum. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan.
Pertama, bahasa pemrograman Java digunakan pada mata kuliah ini karena menggunakan mekanisme type strict. Kedua, berkas kode program Java itu berakhiran .java, perintah kompilasi itu adalah javac. Kemudian nama berkas Java-nya. Berkas hasil kompilasi itu berakhiran .class. Dan perintah untuk mengeksekusi kode program Java adalah Java kemudian nama kelasnya. Yang ketiga, struktur Java paling sederhana terdiri dari sebuah kelas, sebuah metode main, dan instruksi spesifik dalam metode main. Yang keempat, nama kelas harus diawali dengan huruf besar tanpa spasi, atau kita sebut upper camel case, dan harus merupakan sebuah kata benda. Terima kasih sudah menyimak, selamat belajar, dan selamat bersenang-senang. Sampai jumpa di video berikutnya.